Sahabat belajar, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat ya? Sahabat belajar, tahukah kamu siapa yang pertama sekali menjahit bendera merah putih? Penasaran? Mari kita simak video pembelajaran berikut. Dalam video kali ini, kita akan membahas persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari pembentukan BPU PKI, PPKI, peristiwa Rengas Dengklok, dan perumusan proklamasi. Kita mulai dari BPU PKI. Sahabat belajar, sebenarnya ketika Jepang menduduki Indonesia, Jepang sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua melawan Sekutu. Nah, pada akhir tahun 1944, Jepang mulai kalah terus nih melawan Sekutu. Kemudian, Jepang mencari dukungan kepada Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan. Untuk itu, Jepang membentuk BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Chosakai, yaitu tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat dengan tujuan menyusun konsep dasar negara Indonesia. Sahabat belajar, dalam menjalankan tugasnya, BPU PKI melaksanakan beberapa kali sidang. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPU PKI mengadakan sidang pertama yang bertempat di gedung Chosang Iin di Jakarta, yang sekarang kita kenal dengan Gedung Pancasila. Pada sidang ini, 3 tokoh mengajukan konsep dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Coba kamu perhatikan di tabel ini ya. Jangan lupa dicatat juga ya. Dari ketiga usul ini, coba kamu tebak usul siapa yang disetujui? Ya, benar, usul Soekarno. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, dibentuklah Panitia 9 yang menyempurnakan konsep dasar negara yang diusulkan Soekarno. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, akhirnya Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pancasila seperti yang kita kenal sekarang. Pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, BPU PKI melaksanakan sidang kedua. Dalam sidang ini, disepakati bentuk negara Indonesia adalah Republik. Pada sidang ini, tepatnya tanggal 14 Juli 1945, BPU PKI disepakati, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dari penjelasan di atas, bisa kita simpulkan tujuan utama BPU PKI adalah menyusun konsep dasar negara Indonesia. Sahabat belajar, pada tanggal 1 Juni 1945, peserta sidang BPU PKI menyetujui 5 sila yang diusulkan oleh Soekarno, sehingga setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya, kita membahas mengenai pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan karena apa? Karena telah selesai menjalankan tugasnya. Nah, pada tanggal yang sama berdirilah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan pergantian
pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia dan mempersiapkan pemerintahan Indonesia. Sahabat belajar, tahukah kamu bahwa PPKI melakukan sidang setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Untuk itu, setelah ini kita bahas ya bagaimana hasil sidang PPKI. Untuk selanjutnya kita akan membahas peristiwa Rengas Dengklok. Sahabat belajar, tahukah kamu kapan Jepang menyerah kepada sekutu? Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, sehingga terjadi vacuum of power di Indonesia atau kekosongan kekuasaan. Nah, mendengar berita kekalahan Jepang, maka golongan muda mengambil gerak cepat, yaitu Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana mendesak Insinyur Soekarno dan Hatta agar membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu juga. Akan tetapi, golongan tua seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo tidak ingin terburu-buru untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, terjadilah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa saat golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Adapun tujuannya adalah untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memerdekakan Indonesia serta menghindari pengaruh dari Jepang. Sesampainya di Rengas Dengklok, tetap terjadi perdebatan, dan pada sore hari terjadilah kesepakatan, yaitu Soekarno dan Hatta dapat kembali ke Jakarta untuk merapatkan rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sahabat belajar, setelah di Jakarta, apa yang dilakukan Soekarno-Hatta? Penasaran? Yuk kita lanjut. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari, Soekarno dan Hatta sampai di Jakarta dan menuju rumah Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang, untuk mengadakan rapat perumusan teks proklamasi. Rumah Maeda dipilih karena Maeda secara pribadi bersimpati pada perjuangan rakyat Indonesia dan rumah Maeda dianggap aman dari gangguan militer Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945 malam pukul 2 dini hari, Soekarno memimpin rapat perumusan naskah proklamasi dan persiapan kemerdekaan di ruang makan. Kemudian setelah selesai dirumuskan, Soekarno menjumpai anggota PPKI dan golongan muda dan disepakati agar Soekarno-Hatta lah yang menandatangani dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, Sayuti Melik ditugaskan untuk mengetik naskah teks proklamasi. Nah, bagaimana detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tepat pukul 10 WIB tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, bagaimana sahabat belajar? Pemahaman kalian mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah semakin baik kan? Nah, berikut kuis untuk memperdalam pemahaman sahabat belajar semua. Pertanyaannya adalah, mengapa ya golongan tua tidak mau terburu-buru membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Silahkan ditulis kolom komentar ya. Demikian penjelasannya, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Merdeka!